Ibu Rahayu tidak pernah menghitung berapa kali ia menyapu halaman rumah itu. Kalau ia harus menghitung, mungkin ia akan mulai dari hari pertama ia datang dengan koper kecil berwarna coklat tua yang sletingnya sudah diganti 2 kali karena sudah tidak bisa menutup rapat. Hari yang udaranya terasa seperti awal dari sesuatu yang akan berlangsung lama. Dan dari hari itu ia akan menghitung mundur melalui 23 tahun yang terasa seperti satu tarikan napas panjang yang tidak pernah sepenuhnya diembuskan. 23 tahun adalah waktu yang cukup untuk menghafal setiap sudut sebuah rumah bukan dengan kepala melainkan dengan tubuh. Dengan tangan yang tahu sendiri di mana letak saklar lampu di ruang makan tanpa harus meraba dinding. Dengan kaki yang tahu cara menghindari anak tangga ketiga dari atas yang berbunyi krek setiap kali diinjak terlalu di bagian tengah. Rumah keluarga Santoso di kawasan Pondok Indah itu bukan sekadar bangunan bagi Ibu Rahayu. Ia adalah sesuatu yang lebih dekat dari sekadar tempat kerja dan lebih jauh dari sekadar rumah. Sesuatu yang tidak punya nama yang tepat dalam bahasa manapun namun yang terasa seperti pusat gravitasi yang selama 23 tahun menjadi alasan ia bangun setiap pagi sebelum subuh dan berdoa sebelum memulai hari. Pak Santoso, Hariman Santoso, adalah orang yang pertama kali membuka pintu ketika ia datang melamar 23 tahun lalu dengan surat rekomendasi dari keluarga Harjono di Menteng yang sudah tidak membutuhkan pembantu lagi, karena anak-anak mereka sudah besar dan pindah ke luar negeri. Pak Hariman waktu itu masih muda, 40 tahun dengan rambut yang mulai menipis di bagian ubun-ubun dan senyum yang tulus dan cara berbicara yang langsung dan tidak pernah terasa seperti ia sedang menguji atau menilai. Ia membuka pintu dan berkata silakan masuk dan mempersilahkan Ibu Rahayu duduk di ruang tamu, dan menawarkan teh manis yang ia buat sendiri karena istrinya sedang keluar dan pembantu lama mereka baru saja berhenti. Mereka berbicara selama 1 jam. Bukan tentang gaji dan jam kerja saja, tapi tentang asal dan keluarga dan bagaimana cara merawat tanaman di iklim Jakarta yang tidak menentu. Dan pada akhir percakapan itu Pak Hariman berkata baik, kapan kamu bisa mulai? Dan Ibu Rahayu berkata besok kalau boleh. Dan Pak Hariman berkata bagus dengan cara yang membuat Ibu Rahayu merasa bahwa ia baru saja memulai sesuatu yang benar. Istri Pak Hariman, Ibu Foni, berbeda. Bukan berbeda dalam arti buruk, setidaknya tidak waktu itu, melainkan berbeda dalam cara yang perlu dipelajari dan dipahami sebelum bisa dihadapi dengan tenang setiap harinya. Ibu Foni adalah perempuan dari keluarga berada yang menikah dengan Pak Hariman karena cinta di usia 24, dan yang kemudian menemukan bahwa cinta tidak selalu mengajarkan kamu cara menjadi orang yang mudah untuk dicintai kembali. Ia tidak jahat. Ibu Rahayu tidak pernah menyebutnya jahat bahkan dalam pikirannya sendiri, karena perempuan itu punya cara tersendiri dalam mencintai suami dan anak-anaknya yang tidak bisa disebut tidak tulus. Tapi ia adalah perempuan dengan standar yang tinggi dan temperamen yang pendek dan cara berbicara yang tidak pernah menyisakan ruang untuk interpretasi karena semua yang ia katakan selalu dikatakan dengan tepat seperti yang ia maksudkan tanpa pembungkus dan tanpa basa-basi. Ibu Rahayu belajar cara menghadapi Ibu Foni dalam 6 bulan pertama. Ia belajar bahwa permintaan yang disampaikan dengan nada datar tanpa kata tolong bukan berarti tidak sopan melainkan memang begitulah cara Ibu Foni berbicara kepada semua orang termasuk suaminya. Ia belajar bahwa kritik tentang cara melipat serbet atau cara menyusun buku di rak perpustakaan bukan serangan pribadi melainkan ekspresi dari standar yang sama yang Ibu Foni terapkan pada dirinya sendiri, dan yang membuatnya bangun setiap pagi dengan daftar hal yang perlu dikerjakan dan yang tidak boleh salah. Ia belajar bahwa di balik permukaan yang keras ada perempuan yang sangat takut bahwa sesuatu akan salah, bahwa ia tidak cukup baik, bahwa rumah yang ia jaga dengan begitu ketat akan suatu hari menunjukkan celah yang akan membuatnya tampak tidak sempurna di mata orang lain. Pemahaman itu membuat Ibu Rahayu bisa bekerja di rumah itu selama 23 tahun tanpa pernah merasa bahwa ia harus bersikap berbeda dari siapa dirinya.
Ia melakukan tugasnya dengan baik bukan karena takut melainkan karena memang itu yang ia tahu cara melakukannya. Memasak, membersihkan, mengurus keperluan rumah tangga, menjaga dua anak laki-laki keluarga itu ketika mereka masih kecil, Farhan dan Dimas, yang tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa di bawah mata Ibu Rahayu yang tidak pernah melihat mereka sebagai anak orang lain melainkan sebagai anak-anak yang kebetulan bukan dilahirkan oleh dirinya. Farhan yang sulung sudah bekerja di Singapura, pulang 2 kali setahun dengan oleh-oleh yang selalu ada bagian untuk Ibu Rahayu, karena sejak kecil ia terbiasa memasukkan nama Bu Rahayu dalam daftar oleh-olehnya dengan cara yang alami seperti daftar itu tidak lengkap tanpanya. Dimas yang bungsu masih di Jakarta, bekerja di perusahaan ayahnya sebagai kepala operasional. Menikah 2 tahun lalu dengan perempuan bernama Citra yang Ibu Rahayu kenal pertama kali ketika Dimas membawanya ke rumah untuk diperkenalkan kepada keluarga dengan cara yang gugup dan hopeful sekaligus seperti seseorang yang sangat ingin disetujui. Ibu Rahayu menyukai Citra pada pertemuan pertama karena perempuan itu membantu membawa piring ke dapur setelah makan malam tanpa diminta dan karena ia bertanya tentang resep soto yang Ibu Rahayu masak dengan cara yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin tahu bukan sekadar basa-basi. Perempuan yang membantu membawa piring dan bertanya tentang resep adalah perempuan yang bisa Ibu Rahayu hormati. Tapi itu sebelum pernikahan. Pernikahan mengubah beberapa hal. Tidak semua hal dan tidak langsung. Tapi ada perubahan yang berjalan sangat perlahan seperti air yang meresap masuk ke dalam kayu. Tidak terlihat dari luar namun perlahan mengubah struktur dari dalam. Citra yang setelah menikah tinggal bersama keluarga Santoso karena rumah mereka yang baru masih dalam proses renovasi, mulai menunjukkan sisi lain yang berbeda dari perempuan yang membawa piring dan bertanya tentang resep. Bukan sisi yang jahat. Ibu Rahayu tidak pernah berpikir tentang orang dalam kategori jahat dan tidak jahat karena manusia lebih kompleks dari itu. Tapi sisi yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk dinavigasi. Citra adalah perempuan yang tumbuh dalam keluarga berada dan yang terbiasa dengan cara tertentu dalam rumah tangga yang tidak selalu selaras dengan cara yang sudah berjalan selama 23 tahun di rumah keluarga Santoso. Ia punya preferensi tentang banyak hal, tentang cara menaruh handuk di kamar mandi, tentang jam berapa makan pagi harus siap, tentang apakah pintu kamar harus dikunci atau tidak ketika sedang dibersihkan, tentang apakah kucing tetangga yang kadang masuk ke taman boleh diberi makan atau tidak. Semua preferensi itu disampaikan dengan cara yang halus pada awalnya, dengan nada yang bisa diinterpretasikan sebagai saran namun yang semakin lama semakin jelas bahwa itu adalah instruksi. Ibu Rahayu menyesuaikan diri. Ia selalu bisa menyesuaikan diri karena 23 tahun di rumah yang sama mengajarkan bahwa setiap perubahan di dalam rumah itu harus disikapi dengan kelenturan yang tidak meninggalkan inti diri sendiri. Selama itu masih soal cara menaruh handuk dan jam sarapan dan kucing tetangga. Ia bisa menyesuaikan diri. Yang lebih sulit adalah menyesuaikan diri dengan cara Citra berbicara tentang dirinya ketika Citra berpikir bahwa ia tidak mendengar. Bukan ucapan yang keras atau terang-terangan. Hanya bisikan-bisikan kecil di telepon ketika Citra berbicara dengan ibunya atau temannya. Bisikan yang cukup keras untuk terdengar dari dapur ketika Ibu Rahayu sedang mengupas kentang. Bisikan tentang betapa tidak efisiennya cara kerja pembantu tua yang sudah terlalu lama di sini dan yang sudah tidak bisa bekerja seperti dulu. Bisikan tentang bagaimana seharusnya rumah ini dijalankan dengan cara yang lebih modern. Bisikan tentang betapa anehnya bahwa keluarga ini masih mempertahankan orang yang sudah tidak produktif hanya karena sudah lama bekerja di sini. Seperti itu cukup alasan untuk tidak mau berubah. Ibu Rahayu mendengar semua bisikan itu. Ia tidak pernah menunjukkan bahwa ia mendengar karena bukan itu yang ia pilih untuk dilakukan dengan informasi itu. Yang ia pilih adalah melanjutkan mengupas kentang dan melanjutkan bekerja dan melanjutkan melakukan tugas-tugasnya dengan standar yang tidak ia turunkan hanya karena ada seseorang yang mempertanyakannya dari jarak yang dianggap aman.
Pak Hariman tidak tahu tentang bisikan-bisikan itu. Ibu Foni tahu setengahnya dan tidak mengatasinya karena pada usia ini dan dengan kesehatan yang mulai tidak sempurna, Ibu Foni sudah kehabisan energi untuk menangani konflik di dalam rumahnya sendiri. Dimas, Ibu Rahayu percaya, tidak tahu karena ia adalah tipe orang yang terlalu sibuk dengan dunia di luar untuk benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena kepeduliannya selalu mengalir ke arah yang lebih besar dan lebih terlihat. Dan dengan kondisi seperti itu, bisikan-bisikan Citra tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari bisikan. Itu semua terjadi di tahun ke-23. Hari itu adalah hari Rabu di bulan Maret. Ibu Rahayu ingat hari dan bulannya karena hari Rabu adalah hari ia selalu memasak opor ayam. Kebiasaan yang dimulai ketika Farhan masih di sekolah dasar dan yang tidak pernah berubah selama 20 tahun lebih karena opor ayam hari Rabu sudah menjadi semacam penanda waktu di rumah itu. Sesuatu yang terasa seperti konstanta di tengah semua yang berubah. Ia sedang merebus santan ketika Citra masuk ke dapur dengan cara yang sudah Ibu Rahayu kenal. Cara yang membawa serta energi tertentu yang selalu mengubah suhu ruangan sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Ibu Rahayu tidak menoleh langsung karena tangan kanan sedang memegang centong dan tangan kiri sedang menahan sisi wajan yang terlalu panas. Bu Rahayu, kata Citra. Ibu Rahayu meletakkan centong di tempatnya dan berbalik. Ya, Non Citra? Gunakan Non adalah kebiasaan 23 tahun yang tidak bisa diubah begitu saja meskipun Citra sudah beberapa kali mengatakan bahwa ia lebih suka dipanggil Mbak. Citra berdiri di ambang pintu dapur dengan cara yang membuat Ibu Rahayu berpikir bahwa ia tidak berencana masuk lebih jauh. Bahwa percakapan ini adalah percakapan yang direncanakan untuk berlangsung di depan pintu sehingga mudah untuk diakhiri. Ada yang perlu kita bicarakan, kata Citra. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Bukan lebih dingin, melainkan lebih datar. Datar dengan cara yang terasa seperti seseorang yang sudah berlatih mengatakan sesuatu di kepala berkali-kali sampai semua emosi kasar terkikis dan yang tersisa hanya kata-kata dalam urutan yang sudah diputuskan. Ibu Rahayu menunggu. Saya sudah bicara dengan Mas Dimas, lanjut Citra. Dan kami sudah memutuskan bahwa mungkin sudah waktunya untuk melakukan beberapa perubahan di rumah ini. Ibu Rahayu masih menunggu. Bukan karena ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini, tapi karena ia percaya bahwa seseorang yang sudah memutuskan sesuatu seharusnya diberikan kesempatan untuk mengucapkan apa yang sudah mereka putuskan dengan kata-kata mereka sendiri secara lengkap, bukan dipotong di tengah-tengah sebelum selesai. Salah satunya adalah soal tenaga kerja di rumah, kata Citra. Terus terang saja. Bu Rahayu sudah sangat lama di sini dan kami sangat menghargai semua yang sudah Bu Rahayu lakukan. Tapi kami rasa, ia berhenti sejenak. Kami rasa sudah waktunya mencari tenaga yang lebih muda, yang bisa mengerjakan lebih banyak hal dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan kami sekarang. Ibu Rahayu memperhatikan cara Citra mengucapkan kami. Seperti kami adalah dirinya dan Dimas sebagai satu kesatuan yang sudah bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. Tapi dari cara Dimas berbicara kepada Ibu Rahayu kemarin pagi ketika ia minta tolong carikan kacamata bacanya yang tertinggal di kamar mandi bawah, tidak ada tanda-tanda dari seorang pria yang sedang dalam proses mengambil keputusan besar tentang rumah tangganya. Ada sesuatu yang tidak selaras dalam kata kami itu namun Ibu Rahayu tidak mengatakan itu. Kapan? Tanya Ibu Rahayu. Satu pertanyaan yang langsung ke inti karena itu memang satu-satunya informasi yang sekarang perlu ia miliki. Citra terlihat sedikit terkejut bahwa tidak ada pertangkisan atau pertanyaan atau ekspresi terluka yang perlu ia hadapi. Mungkin ia sudah menyiapkan diri untuk itu. Kami pikir bulan depan cukup waktu untuk mencari pengganti. Ibu Rahayu mengangguk. Baik, kata Ibu Rahayu. Saya akan siapkan semuanya. Citra mengangguk juga, sedikit kaku, lalu berbalik pergi dengan cara seseorang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera meninggalkan ruangan tempat sesuatu itu terjadi. Ibu Rahayu berbalik ke wajan santannya yang masih mendidih pelan. Ia mengambil centong dan mengaduk dengan gerakan yang sama persis seperti sebelum Citra masuk.
Tangan tidak gemetar. Napas tidak berubah. Hanya di suatu tempat di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak. Bukan dengan cara yang dramatis dan tidak dengan cara yang bisa terlihat dari luar, melainkan dengan cara yang pelan dan berat seperti sebuah batu besar yang perlahan menggeser posisinya di dalam air. Malam itu Pak Hariman makan malam bersama semua orang seperti biasa di meja makan besar di ruang makan yang jendelanya menghadap taman yang sudah mulai ditumbuhi tanaman-tanaman yang Ibu Rahayu pilih dan rawat selama bertahun-tahun. Opor ayam ada di tengah meja seperti setiap hari Rabu. Pak Hariman menyendok satu porsi besar dan mengatakan harum seperti biasa Bu Rahayu dengan cara yang tidak pernah terasa basa-basi, karena memang bukan basa-basi. Dimas makan dengan semangat yang sama seperti setiap hari Rabu karena opor ayam hari Rabu adalah salah satu konstanta dalam hidupnya yang tidak pernah ia pertanyakan keberadaannya. Citra makan dengan tenang dan tidak menyebut apapun. Ibu Foni yang sudah tidak banyak bicara di meja makan sejak kesehatannya mulai memburuk duduk dengan piring setengah penuh dan menatap keluar jendela dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Dan Ibu Rahayu yang setelah menghidangkan semua makanan biasanya makan di dapur sendiri setelah meja makan dibersihkan. Malam itu duduk di dapur dengan mangkuk opor ayamnya dan makan pelan-pelan sambil mendengarkan suara percakapan dari ruang makan yang terdengar samar, dan memikirkan 23 tahun. 23 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyaksikan seorang bayi tumbuh menjadi anak lalu remaja lalu dewasa. 23 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyaksikan rambut seorang pria berubah dari coklat tipis menjadi putih di pelipis. 23 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengetahui bahwa di laci ketiga dari bawah lemari di ruang kerja ada dokumen-dokumen yang tidak boleh dicampur dengan dokumen lain, dan bahwa di sudut kiri bawah kulkas selalu ada botol saus tiram cadangan, karena Pak Hariman menggunakan saus tiram hampir di semua masakan yang ia masak sendiri di akhir pekan dengan kegembiraan seorang anak kecil yang baru menemukan hobi baru meskipun ia sudah melakukannya setiap akhir pekan selama bertahun-tahun. 23 tahun adalah waktu yang tidak bisa dilipat dan disimpan di dalam amplop seperti surat pengunduran diri. Tapi Ibu Rahayu yang sudah 65 tahun dan yang sudah belajar bahwa hidup tidak bergerak mundur melainkan hanya ke depan, yang sudah belajar bahwa tidak semua yang kamu cintai bisa kamu pertahankan, memakan opor ayamnya sampai habis dan mencuci mangkuknya sendiri dan meletakkannya di rak pengeringan dengan sisi menghadap bawah seperti selalu ia lakukan dan pergi ke kamarnya di belakang dapur untuk beristirahat. Ia tidak menangis. Itu bukan karena ia tidak sedih. Itu karena beberapa kesedihan terlalu besar untuk ditangisi dan harus disimpan dengan cara yang berbeda. Seminggu berlalu. Lalu 2 minggu. Dalam 2 minggu itu Ibu Rahayu melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia memasak. Ia membersihkan. Ia merawat tanaman di taman. Ia membuat teh jahe setiap pagi untuk Ibu Foni yang katanya membantu dengan persendian. Ia menyiapkan sarapan tepat pukul 6.30 karena Dimas berangkat kerja pukul 7 dan selalu makan sarapan meskipun sibuk. Tidak ada yang berubah dalam cara ia bekerja selain sesuatu yang tidak terlihat dari luar namun yang selalu ia sadari. Sebuah kesadaran baru bahwa setiap kali ia menyapu lantai atau mengelap jendela atau merapikan taman mungkin ini adalah yang terakhir kalinya ia melakukan ini di rumah ini. Dan kesadaran itu tidak membuatnya bekerja lebih lambat atau lebih ceroboh melainkan justru membuatnya memperhatikan semua yang selama ini sudah terlalu familiar untuk diperhatikan. Tekstur lantai marmer itu, bagaimana sinar pagi memantul di atasnya dengan warna yang berbeda tergantung posisi matahari. Cara pohon frangipani di sudut taman itu berayun ketika ada angin, tidak dengan cara yang sama persis setiap kali melainkan dengan variasi kecil yang hanya terlihat kalau kamu memperhatikan cukup lama. Cara tangga kayu itu berbunyi tepat di anak tangga ketiga dari atas. Semua detail kecil yang selama 23 tahun sudah menjadi bagian dari hidupnya tanpa pernah benar-benar ia catat karena tidak perlu dicatat, dan yang sekarang ia catat karena sebentar lagi tidak ada lagi kesempatan. Pada hari ke-17 setelah percakapan di dapur itu, sesuatu terjadi yang mengubah rencana yang sudah disusun Citra dengan ketelitian seorang perencana yang tidak meninggalkan celah. Citra tidak bisa mengetahuinya lebih awal karena tidak ada yang bisa mengetahuinya lebih awal. Karena beberapa hal memang tidak bisa direncanakan atau dicegah dan yang bisa dilakukan hanya merespons ketika terjadi.
Ibu Foni jatuh. Bukan jatuh yang dramatis dan bukan karena lantai yang licin atau anak tangga yang rusak. Ia jatuh di kamar mandinya sendiri pada pagi hari, karena tekanan darahnya turun mendadak seperti yang pernah diperingatkan dokter bisa terjadi kapan saja, dan yang selama ini sudah diantisipasi dengan obat-obatan dan batasan aktivitas namun yang akhirnya terjadi juga di pagi Selasa yang biasa-biasa saja. Ibu Rahayu yang sedang menyiapkan sarapan mendengar suara benturan dan langsung tahu bahwa itu bukan suara yang wajar sebelum ia memahami sepenuhnya apa yang baru saja ia dengar. Ia meninggalkan wajan di kompor dan berlari ke kamar mandi Ibu Foni dan menemukan perempuan itu terduduk di lantai dengan lutut kiri yang sudah mulai membengkak dan ekspresi yang lebih terkejut dari sakit karena Ibu Foni adalah tipe orang yang bereaksi terhadap kejutan fisik lebih lambat dari orang lain. Ibu Rahayu berlutut di sampingnya. Di satu sisi perempuan tua yang menghabiskan 23 tahun membersihkan kamar mandi itu berlutut di lantai dinginnya dan memeriksa lutut yang bengkak itu dengan tangan yang sudah terlatih dari tahun-tahun merawat dua anak laki-laki yang selalu pulang dengan lutut lecet dan siku berdarah. Tidak ada yang patah, kata Ibu Rahayu setelah beberapa detik memeriksa. Tapi harus diperiksa dokter. Ibu Foni yang jarang memperlihatkan kelemahan di depan siapapun, bahkan suaminya, menatap Ibu Rahayu dengan cara yang berbeda dari cara ia biasanya menatap semua orang. Bukan tatapan dari atas ke bawah meskipun posisi fisik mereka sekarang adalah Ibu Foni yang duduk di lantai dan Ibu Rahayu yang berlutut di sampingnya. Melainkan tatapan dari orang ke orang, dari manusia ke manusia. Dari seseorang yang baru saja mengalami momen rentan kepada seseorang yang hadir di momen itu bukan karena kebetulan melainkan karena sudah selalu ada. Makasih, Rahayu, kata Ibu Foni pelan. Bukan sesuatu yang sering diucapkan perempuan itu. Tidak pernah dalam 23 tahun diucapkan dengan nada seperti itu. Ibu Rahayu mengangguk tanpa membuat besar apa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Saya ambil kursi dulu biar ibu bisa berdiri. Hari itu Pak Hariman pulang lebih awal dari kantor setelah mendapat telepon dari Dimas yang sudah terlebih dahulu dihubungi Ibu Rahayu. Dokter datang, lutut diperiksa. Hasilnya memar yang cukup serius namun tidak ada yang patah. Dan Ibu Foni diminta istirahat total di tempat tidur selama minimal seminggu. Seminggu Ibu Foni di tempat tidur berarti semua urusan rumah tangga yang biasanya ia awasi dengan ketat menjadi tanggung jawab penuh Ibu Rahayu yang sudah tahu cara mengurus semuanya tanpa perlu arahan karena 23 tahun sudah mengajarkan semuanya. Citra membantu di mana bisa tapi Citra bekerja dari rumah dan pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Maka Ibu Rahayu mengurus semuanya. Mengurus Ibu Foni yang tidak bisa bangun sendiri untuk 3 hari pertama. Mengurus semua keperluan Pak Hariman yang tiba-tiba harus menyesuaikan jadwal kerjanya. Mengurus dapur dan rumah dan taman. Mengurus semuanya dengan cara yang tidak menuntut pengakuan dan tidak meminta terima kasih dan tidak mengharapkan bahwa apa yang ia lakukan akan mengubah keputusan yang sudah dibuat. Ia hanya melakukannya karena ini yang bisa ia lakukan dan karena ini yang benar untuk dilakukan. Pada hari keempat di mana Ibu Foni sudah bisa duduk di tempat tidur dengan bantal disandarkan, Ibu Rahayu membawa teh jahe pagi dan mangkuk bubur ayam yang hangat dan meletakkannya di nampan di atas pangkuan Ibu Foni dengan hati-hati. Mereka diam selama beberapa menit. Ibu Foni makan buburnya dengan pelan dan Ibu Rahayu duduk di kursi di sudut kamar menunggu kalau ada yang dibutuhkan. Citra sudah bicara padamu, kata Ibu Foni tanpa mendahului dengan apapun. Bukan pertanyaan. Ibu Rahayu mengangguk. Sudah, Bu. Ibu Foni meletakkan sendoknya. Di wajahnya ada sesuatu yang tidak biasanya ada. Sesuatu yang terlihat seperti campuran tidak nyaman antara malu dan marah yang tidak diarahkan kepada siapapun secara spesifik melainkan kepada situasinya secara umum. Bukan keputusan saya, kata Ibu Foni. Nada suaranya datar namun mengandung sesuatu di bawahnya. Ibu Rahayu tahu perbedaan antara Ibu Foni yang berbicara dengan keputusan dan Ibu Foni yang berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa ia ubah namun yang tidak ia setujui sepenuhnya. Ini keputusan siapapun tidak perlu dibahas. Bu, kata Ibu Rahayu. Saya mengerti. Ibu Foni menatapnya. 23 tahun, kata Ibu Foni. Satu kalimat yang tidak perlu dilanjutkan. Ibu Rahayu mengangguk.
23 tahun. Mereka diam lagi. Lalu Ibu Foni mengambil sendoknya kembali dan melanjutkan buburnya dan tidak membicarakan topik itu lagi. Tapi ada sesuatu yang sudah terucap dalam diam itu yang lebih banyak dari yang bisa disampaikan kata-kata. Minggu ketiga. Ibu Foni sudah bisa berjalan dengan tongkat. Keadaan di rumah kembali ke ritme yang lebih normal meskipun tidak persis sama, karena tubuh Ibu Foni masih dalam proses pulih, dan ada hal-hal yang harus dikerjakan dengan cara yang berbeda selama beberapa waktu ke depan. Citra yang selama seminggu terakhir menyaksikan bagaimana Ibu Rahayu mengurus semuanya, mengurus Ibu Foni dan rumah dan semua keperluan tanpa pernah mengeluh atau terlambat atau membuat sesuatu jadi kurang baik, tidak mengatakan apa-apa secara langsung tentang apa yang dilihatnya. Tapi ada perubahan kecil dalam cara ia berbicara kepada Ibu Rahayu. Bukan hangat, bukan ramah, tapi tidak dingin. Lebih netral. Seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan ulang sesuatu tanpa mau menunjukkan bahwa ia sedang mempertimbangkan ulang. Pak Hariman yang terbiasa dengan cara istrinya menghindari topik yang tidak menyenangkan mengetahui tentang rencana Citra dari Dimas yang dengan ceroboh menyebutnya dalam percakapan tentang hal lain. Pak Hariman tidak bereaksi dengan cara yang keras, karena ia tidak pernah bereaksi dengan cara yang keras terhadap apapun. Ia bereaksi dengan cara yang selalu ia gunakan ketika menghadapi sesuatu yang tidak ia setujui di dalam rumah tangganya sendiri, yaitu dengan menjadi lebih diam dari biasanya dan lebih sering duduk di teras belakang melihat taman di sore hari sambil minum kopi tanpa meminta ditemani. Ibu Rahayu yang membawakan kopi sore itu duduk sebentar di kursi sebelahnya ketika Pak Hariman mempersilahkannya dengan gerakan tangan kecil. Mereka duduk melihat taman di mana tanaman-tanaman yang Ibu Rahayu pilih dan rawat selama bertahun-tahun sedang dalam kondisi terbaik mereka, karena hujan bulan Maret selalu bagus untuk tanaman di Jakarta. Sudah lama sekali, Bu Rahayu, kata Pak Hariman akhirnya. Ya, Pak, kata Ibu Rahayu. 23 tahun. Pak Hariman mengangguk pelan. Ia tidak mengatakan maaf dan Ibu Rahayu tidak mengharapkannya mengatakan maaf, karena bukan itu yang dibutuhkan dalam momen ini. Yang dibutuhkan dalam momen ini adalah hanya ini. Dua orang yang sudah lama mengenal satu sama lain duduk di teras yang sama minum kopi yang sama melihat taman yang sama. Sesuatu yang sederhana namun yang mengandung 23 tahun di dalamnya. Pak Hariman mengeluarkan sesuatu dari saku kemejanya. Sebuah amplop putih sederhana yang tebal. Ini, katanya sambil meletakkannya di atas meja antara mereka berdua. Dari saya dan Ibu. Sudah lama ini seharusnya lebih besar. Maaf kalau terlambat. Ibu Rahayu menatap amplop itu. Ia tahu apa isinya tanpa membukanya. Terima kasih, Pak, katanya. Ia mengambil amplop itu dengan kedua tangan. Pak Hariman tidak berkata apa-apa lagi. Mereka duduk sampai kopi dingin dan cahaya sore berubah menjadi senja yang cepat berlalu seperti selalu ia berlalu di bulan Maret. Dan itu adalah percakapan terakhir yang berarti antara mereka berdua sebelum sesuatu terjadi yang tidak direncanakan oleh siapapun dan yang mengubah semua rencana menjadi tidak relevan. Hari itu hari Kamis. Sehari setelah percakapan di teras itu. Pagi masih gelap ketika Ibu Rahayu bangun, karena kebiasaan 23 tahun yang tidak bisa diubah dengan mudah oleh kesadaran bahwa mungkin sudah tidak perlu bangun sepagi ini. Ia mandi, berdoa, dan mulai menyiapkan sarapan karena bagaimanapun hari ini masih hari kerja dan Dimas masih harus berangkat pukul 7, dan Pak Hariman harus ke rumah sakit menemani Ibu Foni kontrol lutut pukul 8. Ia merebus air untuk teh dan memotong buah dan menyiapkan nasi goreng dengan cara yang efisien dan tanpa suara berlebihan karena jam 5:30 pagi adalah jam di mana rumah masih punya hak untuk sunyi. Ia sedang memotong tomat ketika tangannya menyentuh sesuatu di saku celemeknya yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kertas kecil, dilipat kecil, yang ia ingat pernah ia masukkan ke saku celemek itu 2 minggu lalu dengan niat untuk memindahkannya ke tempat yang lebih aman begitu ada waktu dan yang kemudian terlupakan karena 2 minggu terakhir tidak ada waktu untuk hal-hal kecil seperti memindahkan kertas dari satu tempat ke tempat lain. Ibu Rahayu meletakkan pisau dan mengeluarkan kertas kecil itu. Ia membukanya dengan jari-jari yang sudah tidak lagi muda namun masih cukup kuat dan tepat.
Di dalam lipatan kertas itu ada selembar struk dari mesin ATM. Bukan struk miliknya. Struk itu jatuh dari saku jaket Citra 2 minggu lalu ketika Ibu Rahayu mengambil jaket itu dari gantungan untuk dicuci. Ia bermaksud mengembalikan struk itu kepada Citra begitu menemukan waktu yang tepat. Tapi tidak ada waktu yang tepat dalam 2 minggu terakhir dan struk itu tetap di saku celemeknya. Sekarang ia memegang struk itu di bawah lampu dapur yang dingin dan membaca angka yang tertera di sana. Dan Ibu Rahayu yang selama 23 tahun mengurus keuangan rumah tangga keluarga ini, yang tahu persis berapa biaya bulanan rumah ini dan berapa gaji yang dibayarkan kepada semua pegawai dan berapa tagihan utilitas setiap bulannya, karena semua itu melewati tangannya dulu sebelum diserahkan ke Pak Hariman untuk disetujui. Ibu Rahayu yang dengan semua pengetahuan itu membaca struk itu, merasakan sesuatu di dadanya yang tidak enak. Angka di struk itu adalah jumlah transfer yang masuk ke rekening yang nomornya tidak ia kenali, dari rekening perusahaan Santoso Group, dalam jumlah yang sangat besar, dengan keterangan yang tertulis di kolom deskripsi hanya 2 kata yang terlalu umum untuk menjelaskan apapun. Ibu Rahayu melipat struk itu kembali. Ia meletakkannya kembali di saku celemeknya. Ia mengambil pisau dan kembali memotong tomat. Tangannya tidak gemetar. Pikirannya bekerja dengan cara yang terlatih, bukan dengan cara yang terburu-buru atau yang didorong oleh kesimpulan yang datang terlalu cepat. Satu struk bukan bukti apapun. Satu struk adalah satu struk. Ada penjelasan yang masuk akal untuk setiap angka dalam setiap struk, dan tugas Ibu Rahayu bukan membuat kesimpulan dari satu struk yang ditemukan di saku jaket yang hendak ia cuci. Tapi ada bagian dari dirinya yang sudah mengenal rumah ini selama 23 tahun, yang sudah belajar cara mengenali ketika sesuatu tidak berada di tempat yang seharusnya, yang mengatakan bahwa angka itu bukan pada tempatnya. Sarapan siap tepat pukul 6.30. Dimas turun pukul 6.45 dengan rambut yang masih sedikit basah dan dasi yang belum sempurna terikat, dan langsung duduk di meja makan dengan cara yang sudah ia lakukan setiap pagi selama bertahun-tahun. Ia makan nasi gorengnya dengan cepat dan efisien sambil membaca pesan di ponselnya, dan kemudian pergi pukul 7:05 dengan ucapan terima kasih yang tulus namun terburu-buru kepada Ibu Rahayu yang sedang membersihkan meja. Pak Hariman turun pukul 7 lebih sedikit, makan dengan lebih tenang, dan pergi bersama Ibu Foni yang turun dengan tongkat dan dengan pakaian yang lebih rapi dari seharusnya untuk orang yang hendak ke kontrol dokter, karena Ibu Foni tidak pernah pergi kemanapun tanpa terlihat rapi bahkan kalau itu hanya untuk kontrol lutut. Citra tidak turun untuk sarapan. Ini bukan hal yang tidak biasa karena Citra terkadang sarapan terlambat atau langsung mulai bekerja dari kamar. Ibu Rahayu membereskan sisa sarapan, mencuci piring, dan melanjutkan ke tugas-tugas berikutnya. Struk itu tetap di saku celemeknya. Siang itu ketika Citra akhirnya turun dan minta dibuatkan kopi, Ibu Rahayu membuatkan kopi seperti biasa dan meletakkannya di meja kerja di ruang depan tempat Citra bekerja. Sambil meletakkan cangkir kopi itu, Ibu Rahayu membuka saku celemeknya dan meletakkan struk itu di sebelah cangkir kopi. Non Citra mungkin mencari ini, kata Ibu Rahayu. Saya temukan di saku jaket yang hendak saya cuci. Citra yang sedang mengetik di laptopnya mengangkat pandangannya ke struk itu. Dan dalam 1 detik sebelum ekspresinya dikendalikan kembali, Ibu Rahayu melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di wajah seseorang yang hanya melihat struk ATM miliknya yang jatuh ke saku jaket yang hendak dicuci. Bukan keterkejutan yang wajar. Bukan rasa lega bahwa benda yang mungkin dicari sudah ditemukan. Sesuatu yang lebih dekat ke kepanikan yang sangat cepat dikendalikan. Sangat cepat, namun tidak cukup cepat. Terima kasih, kata Citra dengan nada yang sudah terkontrol kembali. Ia mengambil struk itu dan memasukkannya ke dalam laci meja dengan gerakan yang terlalu kasual untuk sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang baru saja panik meskipun sebentar. Ibu Rahayu mengangguk dan keluar dari ruangan. Di luar ruangan itu, di koridor menuju dapur, ia berdiri sejenak dengan tangan memegang baki kosong dan pikiran yang sudah bergerak ke arah yang tidak ingin ia tuju namun yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Sore itu Pak Hariman dan Ibu Foni pulang dari kontrol dokter. Hasilnya baik. Lutut dalam proses pemulihan yang tepat. Tidak ada komplikasi.
Ibu Foni terlihat lebih ringan dari pagi hari dan Pak Hariman menepuk bahunya dengan gembira kecil yang khas dari pria yang sudah menikah lama dengan perempuan yang jarang menunjukkan rasa sakit, dan yang ketika menunjukkannya membuat suaminya khawatir 2 kali lebih banyak dari yang ditunjukkan. Ibu Rahayu menyiapkan makan malam dengan lebih dari biasanya. Menu yang lebih lengkap dari hari Kamis biasa karena ini seperti perayaan kecil bahwa semuanya baik-baik saja. Saat makan malam Dimas pulang terlambat karena ada rapat yang molor dan langsung duduk di meja dengan permintaan maaf kecil kepada semua orang. Citra yang sudah duduk lebih dulu menatapnya dengan cara tertentu yang Ibu Rahayu perhatikan dari dapur. Tatapan yang mengandung pesan yang tidak bisa dibaca oleh orang lain di meja itu kecuali oleh Dimas. Tatapan yang bertanya sesuatu atau memperingatkan sesuatu. Dimas tidak memperhatikan tatapan itu karena sedang menaruh nasi di piringnya. Dan dalam momen kecil itu, dalam tatapan yang tidak sampai dan dalam perhatian yang tidak tertangkap, Ibu Rahayu yang mengamati dari dapur merasakan bahwa ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan makan malam yang biasa-biasa saja ini, sesuatu yang tidak perlu ia pahami sepenuhnya namun yang tidak bisa ia abaikan sepenuhnya. Malam itu setelah semua orang sudah di kamarnya, Ibu Rahayu duduk di kamarnya yang kecil namun rapi di belakang dapur dan membuka laci bedside table-nya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna biru. Buku itu bukan buku harian. Ia tidak punya kebiasaan menulis harian. Buku itu adalah buku di mana selama bertahun-tahun ia mencatat hal-hal yang perlu dicatat tentang keperluan rumah tangga, daftar belanja yang tidak biasa, jadwal perawatan peralatan, catatan kecil tentang hal-hal yang perlu diingat. Ia membuka halaman kosong terakhir dan menulis tanggal, dan di bawah tanggal ia menulis beberapa angka dari struk itu yang masih ia ingat karena memorinya untuk angka selalu lebih baik dari yang orang duga dan ia menutup buku itu dan meletakkannya kembali di laci. Kemudian ia berbaring di tempat tidurnya yang sudah mulai turun di bagian tengahnya, karena sudah terlalu lama digunakan, dan menatap langit-langit kamar yang sudah hafal betul setiap noda dan retakannya. Ia berdoa seperti setiap malam dan ia tidur. Di hari berikutnya, Jumat, hujan turun sejak subuh. Bukan hujan lebat yang dramatis melainkan hujan tipis yang konsisten. Jenis hujan yang paling tidak menyenangkan untuk aktivitas luar ruangan, karena tidak cukup lebat untuk membatalkan rencana namun cukup terus-menerus untuk membuat semua orang lembab dan tidak nyaman. Ibu Rahayu menyiapkan sarapan dengan suara hujan sebagai musik latar. Pagi berjalan seperti biasa. Dimas berangkat. Pak Hariman ke kantor sebentar untuk mengurus beberapa hal yang tidak bisa ditunda. Ibu Foni istirahat di kamar. Citra bekerja dari ruangan depan. Dan Ibu Rahayu mengerjakan tugas-tugas harian dengan cara yang sama seperti 23 tahun sebelumnya. Satu persatu, dengan standar yang tidak berubah. Siang itu ketika Ibu Rahayu sedang di taman belakang memeriksa tanaman yang sebagian tergenang air, karena saluran drainase di pojok tersumbat daun-daun yang sudah lama tidak dibersihkan, ia mendengar suara telepon dari dalam rumah. Bukan suara telepon biasa karena ponsel pribadi tidak mengeluarkan suara seperti itu, melainkan suara telepon rumah yang jarang digunakan karena hampir semua orang sudah beralih ke ponsel namun yang masih dipasang Pak Hariman, karena ia percaya setiap rumah harus punya nomor tetap sebagai fallback. Ibu Rahayu masuk ke dalam untuk mengangkatnya namun sebelum sampai ke gagang telepon, ia mendengar suara Citra mengangkatnya dari sambungan di ruang kerja. Ia berhenti melangkah. Bukan karena berniat mendengarkan melainkan karena seringkali telepon untuk anggota keluarga yang diangkat oleh Ibu Rahayu memerlukan ia untuk memanggil orang yang dituju dan ia tidak perlu bergerak jauh kalau Citra sudah mengangkat. Ia menunggu sebentar untuk memastikan bahwa telepon itu bukan untuknya atau untuk keperluan yang memerlukan tindakannya. Dan dalam menunggu yang singkat itulah, ia mendengar fragmen percakapan yang tidak seharusnya ia dengar namun yang tidak bisa tidak ia dengar karena suara Citra tidak cukup pelan untuk tidak terdengar dari koridor. Bukan percakapan yang panjang. Hanya beberapa kalimat. Tapi kalimat-kalimat itu, didengar oleh seseorang yang 23 tahun mengenal rumah ini dan semua yang ada di dalamnya. Terasa seperti potongan-potongan dari gambar yang mulai terlihat bentuknya meskipun belum sepenuhnya jelas. Citra berbicara tentang transfer, tentang jadwal, tentang seseorang yang harus sabar karena proses membutuhkan waktu, tentang jangan menelepon ke nomor ini lagi pakai nomor satunya.
Dan kemudian telepon diletakkan. Ibu Rahayu berjalan ke dapur. Ia mengambil gelas dan mengisi air dari dispenser dan meminumnya. Pikirannya bekerja dengan cara yang terlatih dan metodis dan tidak terburu-buru ke kesimpulan. Tapi potongan-potongan gambar itu semakin banyak. Struk dengan angka yang tidak biasa. Rekening yang tidak dikenali. Keterangan yang terlalu umum. Ekspresi yang tidak terkontrol sebentar ketika melihat struk itu dikembalikan. Telepon tentang transfer dan jadwal dan nomor yang berbeda. Potongan-potongan yang satu persatu tidak membuktikan apa-apa namun yang bersama-sama membentuk sesuatu yang membuat Ibu Rahayu tidak nyaman dengan cara yang berbeda dari ketidaknyamanan biasa. Sore itu Pak Hariman pulang dari kantor lebih awal dari biasanya. Sebelum pukul 4. Ibu Rahayu yang sedang menyetrika di ruang laundry mendengar suara mobil di garasi dan kemudian suara pintu dan langkah kaki Pak Hariman di koridor. Kemudian ada suara percakapan dari ruang kerja, suara Pak Hariman dan suara Citra, dan kemudian suara yang berubah nada. Ibu Rahayu tidak sengaja mendengar detailnya karena ia sedang menyetrika dengan mesin menyetrika yang berbunyi dan yang membuat suara lain terdengar samar. Yang ia dengar hanya bahwa percakapan itu tidak berlangsung dengan nada yang biasa. Ada sesuatu yang tegang di dalamnya meskipun tidak ada yang berteriak. Kemudian langkah kaki Pak Hariman ke arah tangga dan kemudian diam. Ibu Rahayu mematikan setrika dan meletakkan baju yang sedang ia setrika. Ia berjalan ke depan dengan langkah yang tidak terburu-buru. Citra berdiri di ruang tengah dengan ponselnya di tangan dan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Ketika melihat Ibu Rahayu, ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa detik. Kemudian ia berkata, dengan suara yang lebih keras dari yang perlu untuk percakapan normal di ruangan itu, Bu Rahayu tidak perlu menyetrika sampai malam. Besok saja dilanjutkan. Ibu Rahayu mengangguk. Baik, Non. Ia kembali ke kamarnya. Dan malam itu makan malam disiapkan dan dihidangkan dan dimakan dalam ketegangan yang tidak disebutkan secara langsung namun yang terasa oleh semua orang di meja itu dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan seberapa banyak yang masing-masing mereka ketahui. Sabtu pagi hujan masih turun meskipun lebih lebat dari kemarin. Ibu Rahayu bangun dan berdoa dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Pak Hariman tidak turun sarapan. Bukan hal yang biasa namun bukan yang tidak pernah terjadi. Dimas tidak kerja di hari Sabtu dan turun terlambat dengan muka yang memperlihatkan bahwa ia belum cukup tidur. Citra tidak turun sama sekali. Ibu Foni turun dengan tongkat dan duduk di meja makan dengan tatapan yang melihat keluar jendela ke arah hujan yang lebat dan tidak memulai percakapan. Mereka makan dalam diam yang berbeda dari diam yang nyaman. Diam yang menyimpan terlalu banyak hal yang tidak diucapkan. Setelah makan pagi Dimas pergi ke garasi dengan alasan mau mengecek mobilnya yang kemarin berbunyi aneh, dan Ibu Foni kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena lutut masih tidak boleh terlalu lama didudukan. Dan Ibu Rahayu baru saja selesai membereskan meja makan ketika Pak Hariman turun dengan wajah yang terlihat berbeda dari biasanya. Lebih tua, atau lebih tepatnya lebih berat. Seperti seseorang yang sudah memikirkan sesuatu yang berat semalaman dan yang sekarang membawa beratnya itu bersamanya ke bawah tangga. Pak Hariman duduk di meja makan yang baru saja dibersihkan dan Ibu Rahayu otomatis menuangkan kopi untuknya dan meletakkannya di depan pria itu sebelum ia memintanya. Pak Hariman menatap kopi itu. Kemudian menatap Ibu Rahayu yang masih berdiri di sisi meja. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kata Ibu Rahayu. Pak Hariman menggeleng pelan. Hanya duduk di sini sebentar, katanya. Kalau kamu tidak sibuk. Ibu Rahayu duduk di kursi yang biasanya diduduki Farhan ketika anak itu masih di rumah. Di luar hujan menjadi lebih lebat dan suara tetesan air dari talang yang sudah agak tersumbat menciptakan ritme yang tidak teratur namun tidak menyenangkan. Rahayu? Kata Pak Hariman akhirnya dengan nada yang membuat nama itu terdengar seperti pertanyaan dan sekaligus jawaban sekaligus. Saya menemukan sesuatu kemarin di laptop kerja Citra waktu saya mau ambil file presentasi yang dia bilang disimpan di sana. Ibu Rahayu tidak berkata apa-apa. Pak Hariman mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di meja. Layar menghadap atas dengan tangkapan layar sesuatu yang Ibu Rahayu tidak bisa baca dari jaraknya.
Tapi ia tidak perlu membacanya karena Pak Hariman berkata, transfer yang tidak ada catatan di pembukuan. Rekening yang tidak terdaftar sebagai rekening resmi perusahaan. Sejak 8 bulan lalu. Ibu Rahayu diam. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya tapi ia tidak mengizinkannya bergerak terlalu cepat. Kemudian ia mengeluarkan buku catatan birunya dari saku apronnya yang selalu ia bawa. Ia membukanya di halaman terakhir yang ada tulisan. Ia meletakkannya di meja di sebelah ponsel Pak Hariman. Angka-angka di sana, kata Ibu Rahayu dengan tenang. Dari struk yang saya temukan di saku jaket non Citra 2 minggu lalu. Saya simpan karena tidak yakin apa artinya dan tidak mau salah. Pak Hariman membaca angka-angka di buku itu. Kemudian melihat kembali layar ponselnya. Kemudian menutup matanya sebentar dengan cara seseorang yang baru saja mendapat konfirmasi tentang sesuatu yang ia harap tidak terkonfirmasi. Di luar hujan menjadi sangat lebat. Citra berdiri di ambang pintu ruang makan. Ibu Rahayu tidak mendengar langkah kakinya datang karena suara hujan terlalu keras. Tapi ia ada di sana sekarang, dengan ponsel di tangan dan ekspresi yang membaca situasi dengan cepat dan yang berubah menjadi sesuatu yang keras ketika pandangannya jatuh ke buku catatan biru di meja di depan Pak Hariman. Apa itu? Tanyanya. Nada suaranya tidak bertanya dengan nada seseorang yang tidak tahu. Pak Hariman mengangkat pandangannya. Citra, kata Pak Hariman dengan suara yang sangat tenang. Duduk dulu. Aku perlu bicara sama kamu. Citra tidak duduk. Matanya beralih dari buku catatan ke Ibu Rahayu dan dalam mata itu, ada sesuatu yang menggabungkan ketakutan dan kemarahan menjadi satu campuran yang tidak proporsional dan yang mencari objek untuk diarahkan. Ini gara-gara kamu, kata Citra kepada Ibu Rahayu. Nada suaranya rendah tapi bukan pelan. Kamu yang mengada-ada. Kamu yang mau bikin masalah karena kamu dendam sudah diberitahu untuk pergi. Ibu Rahayu tidak bereaksi dengan cara yang Citra mungkin harapkan. Ia tidak membela diri dan tidak menunduk dan tidak mundur. Ia hanya duduk di kursinya dan menatap Citra dengan cara yang tenang dan tidak mengandung kemarahan, karena kemarahan terhadap seseorang yang sudah menghancurkan dirinya sendiri adalah pemborosan energi. Citra, kata Pak Hariman dengan nada yang sudah tidak bisa lagi diartikan sebagai permintaan halus. Duduk. Citra duduk. Dan percakapan yang kemudian terjadi di meja makan itu, dengan suara hujan sebagai latar dan kopi Pak Hariman yang sudah dingin tidak diminum di tengah meja, adalah percakapan yang Ibu Rahayu kemudian meninggalkan ruangan itu, karena bukan haknya untuk berada di sana ketika kebenaran-kebenaran yang bukan miliknya sedang dihadapi oleh orang-orang yang harus menghadapinya sendiri. Ia kembali ke dapur dan menyiapkan makan siang dengan cara yang tidak berubah. Tangan yang memotong, tangan yang mengaduk, tangan yang sudah tahu semua ini dari dalam sehingga kepala bisa kemana saja dan tangan tetap melakukan yang diperlukan. Di luar hujan tidak berhenti. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan cara yang tidak bisa dirangkum dengan singkat, karena kebenaran yang besar jarang menghasilkan resolusi yang cepat dan bersih. Ada percakapan-percakapan yang tidak Ibu Rahayu dengar karena tidak haknya mendengar. Ada keputusan-keputusan yang dibuat di antara anggota keluarga itu yang tidak disampaikan kepadanya, karena bukan haknya mengetahui. Yang ia ketahui hanya apa yang terlihat dan terasa di dalam rumah itu dari hari ke hari. Bahwa Citra pindah ke kamar yang berbeda dari kamar Dimas. Bahwa Dimas pulang lebih awal dari biasanya dalam beberapa hari dan duduk di teras belakang sendirian dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Bahwa Pak Hariman pergi ke kantor setiap hari dengan langkah yang lebih berat. Bahwa Ibu Foni yang perlahan pulih dari lututnya mulai duduk di ruang tamu lebih sering dan minum teh jahe buatan Ibu Rahayu lebih dari sekali sehari dengan cara seseorang yang membutuhkan sesuatu yang hangat dan familiar di tengah sesuatu yang tidak hangat dan tidak familiar. Ibu Rahayu melakukan apa yang selalu ia lakukan. Ia ada. Ia memasak. Ia membersihkan. Ia menyiapkan teh jahe 2 kali sehari tanpa diminta karena sudah tahu diperlukan. Ia tidak bertanya dan tidak menawarkan pendapat dan tidak mencampuri.
Ia hanya ada dengan cara yang sudah 23 tahun ia pelajari sebagai cara ada yang benar di rumah orang lain yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Pada suatu sore di minggu ketiga setelah hari hujan itu, Dimas mencarinya di dapur. Bukan dengan cara yang terburu-buru atau dengan pertanyaan mendesak. Ia hanya masuk ke dapur dan duduk di bangku kayu di sudut yang sudah lama menjadi bangku tempat ia duduk ketika masih kecil dan mengerjakan PR sambil menunggu Ibu Rahayu memasak. Bu Rahayu, kata Dimas setelah beberapa detik diam. Ibu Rahayu yang sedang memotong bawang meliriknya. Ya, Mas Dimas? Maaf, kata Dimas. Satu kata yang diucapkan oleh orang yang sadar bahwa satu kata itu tidak cukup namun mengatakan semuanya, karena terlalu besar untuk diuraikan lebih jauh. Ibu Rahayu meletakkan pisaunya. Ia melihat Dimas yang sudah 40 tahun itu, yang pertama kali ia kenal ketika baru berusia 17 tahun dan yang masih memiliki sesuatu dari remaja yang ia kenal dulu dalam cara ia menunduk ketika merasa salah. Mas Dimas tidak perlu minta maaf kepada saya, kata Ibu Rahayu. Saya yang harus berterima kasih untuk 23 tahun. Dimas menggeleng. Kamu tidak perlu kemana-mana, kata Dimas. Itu yang saya mau bilang. Rencana itu sudah tidak berlaku. Ibu Rahayu diam sebentar. Kemudian mengangguk. Baik, Mas Dimas. Terima kasih. Dimas bangkit dari bangku. Di ambang pintu ia berhenti dan tanpa berbalik berkata, opor ayam Rabu depan masih ada kan? Ibu Rahayu mengambil kembali pisaunya dan kembali ke bawang merahnya. Ada, kata Ibu Rahayu. Seperti biasa. Dimas pergi. Dan Ibu Rahayu yang sudah hampir menyelesaikan bawang merahnya meletakkan pisau sekali lagi dan berdiri sebentar menatap dinding dapur yang di atasnya ada kalender lama yang sudah 4 tahun tidak ia ganti karena ia suka gambar padi sawah di bulan Oktobernya. 23 tahun. Bukan tanpa celah dan bukan tanpa momen yang berat. Bukan cerita yang sempurna karena tidak ada cerita yang sempurna. Tapi cerita yang nyata dan yang sudah menjadi bagian dari dirinya dengan cara yang tidak bisa dihapus oleh satu keputusan yang dibuat oleh seseorang yang baru mengenal rumah ini 2 tahun. Ia mengambil pisau kembali dan mulai menumis bawang merahnya, karena makan malam masih perlu disiapkan dan kompor tidak menunggu siapapun untuk selesai merenung. Sebulan kemudian, pada suatu pagi yang cerah dan tidak hujan, ada mobil taksi yang berhenti di depan rumah keluarga Santoso dan dari mobil itu turun Farhan yang kembali dari Singapura lebih awal dari jadwal, karena Pak Hariman meneleponnya dan mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu dibicarakan bersama sebagai keluarga. Farhan yang pertama kali masuk ke dapur setelah meletakkan kopernya langsung menghirup dalam-dalam aroma dari wajan dan berkata, Bu Rahayu masak apa? Dengan nada yang persis sama seperti yang ia gunakan di usia 7 tahun ketika pulang sekolah dan langsung menuju dapur sebelum meletakkan tas. Ibu Rahayu tertawa kecil. Nasi liwet. Makanan kesukaanmu kalau pulang. Farhan duduk di bangku sudut yang sama di mana 2 minggu lalu Dimas duduk, dan memandang Ibu Rahayu memasak dengan cara yang tidak pernah berubah meskipun orang yang memandang sudah berumur 43 tahun bukan 7 tahun lagi. Apa kabar, Bu? Tanyanya. Kabar baik, Mas Farhan. Farhan mengangguk. Syukurlah, katanya. Dan Ibu Rahayu tahu dari 2 kata itu bahwa Farhan sudah tahu lebih banyak dari yang ia akui, bahwa telepon dari Pak Hariman itu bukan hanya tentang hal-hal yang perlu dibicarakan melainkan juga tentang Ibu Rahayu dan tentang apa yang hampir terjadi dan tidak jadi terjadi. Terima kasih, kata Farhan akhirnya. Masih dengan cara tidak langsung yang lebih bicara ke udara daripada ke Ibu Rahayu. Untuk bertahan. Untuk tidak pergi sebelum semua ini kelar. Ibu Rahayu mengaduk nasi liwetnya. Saya tidak bertahan untuk ini, kata Ibu Rahayu. Saya bertahan karena ini rumah saya juga. Dalam pengertian tertentu. Farhan mengangguk. Dalam pengertian yang paling penting, kata Farhan. Makan malam hari itu lebih ramai dari biasanya karena Farhan ada dan karena ada sesuatu dalam kehadiran anak sulung itu yang membuat atmosfer rumah itu berubah sedikit, menjadi sedikit lebih ringan dari beberapa minggu terakhir meskipun masih ada hal-hal yang belum selesai dan yang perlu waktu lebih panjang untuk diselesaikan.
Citra tidak ada di meja makan karena sudah pindah ke rumah orang tuanya 2 hari yang lalu dengan koper-koper yang dibawa oleh pengemudi taksi yang Ibu Rahayu perhatikan mengangkat dengan susah payah karena terlalu berat. Dimas ada di meja dan makan dengan nafsu yang lebih baik dari beberapa minggu terakhir meskipun ada bekas kelelahan yang belum sepenuhnya hilang dari wajahnya. Pak Hariman berbicara tentang beberapa rencana bisnis yang sedang ia pertimbangkan dengan cara yang menunjukkan bahwa ia sedang membangun kembali sesuatu yang sempat terguncang. Ibu Foni yang lututnya sudah hampir sembuh sepenuhnya duduk di ujung meja dan sesekali memberikan komentar yang tajam dan tepat sasaran seperti biasanya, dan yang malam itu terasa lebih berharga dari biasanya, karena menandakan bahwa Ibu Foni sedang kembali ke dirinya sendiri. Dan Ibu Rahayu yang setelah menghidangkan semua makanan mendapat permintaan dari Pak Hariman untuk duduk bersama, karena ada yang perlu kami sampaikan. Duduk di kursi ujung yang biasanya tidak pernah diduduki siapapun karena sudah lama menjadi kursi ekstra yang hanya digunakan kalau ada tamu. Pak Hariman meletakkan tangannya di atas meja dengan cara yang menandakan bahwa ia hendak berkata sesuatu yang penting dan bahwa ia sudah memikirkannya dengan matang. Rahayu, kata Pak Hariman. 23 tahun adalah waktu yang lama. Dan selama 23 tahun itu, kami tidak pernah secara resmi mengatakan sesuatu yang seharusnya kami katakan. Ibu Rahayu menunggu. Kamu bukan sekadar pembantu di rumah ini, lanjut Pak Hariman. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Dan karena itu, dan karena apa yang baru terjadi beberapa minggu terakhir yang menunjukkan bahwa kamu melindungi keluarga ini dengan cara yang bisa kamu lakukan, kami ingin memastikan bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang masa depan. Pak Hariman menggeser amplop ke arah Ibu Rahayu. Lebih tebal dari amplop yang 2 minggu lalu diletakkan di atas meja teras belakang. Ini untuk pensiun, kata Pak Hariman. Bukan karena kami mau kamu pergi, tapi karena kalau suatu hari nanti kamu mau berhenti atau kamu tidak bisa bekerja lagi, kamu punya sesuatu untuk dipegang. Itu hak kamu. 23 tahun sudah lebih dari cukup membuktikan itu. Ibu Rahayu menatap amplop itu. Di sekeliling meja Farhan dan Dimas dan Pak Hariman dan Ibu Foni menatapnya dengan cara yang berbeda-beda namun yang semuanya mengandung hal yang sama. Pengakuan yang sudah terlambat namun yang lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Ibu Rahayu mengambil amplop itu dengan kedua tangan. Terima kasih, Pak, kata Ibu Rahayu. Terima kasih semuanya. Farhan yang duduk paling dekat dengannya menepuk lengannya dengan singkat. Gesture kecil namun dari seseorang yang tumbuh di rumah ini dan yang tahu cara mengekspresikan sesuatu yang besar dengan cara yang kecil, karena di rumah ini hal-hal besar selalu disampaikan dengan cara yang tidak berlebihan. Makan malam berlanjut. Percakapan kembali mengalir ke hal-hal biasa tentang rencananya itu dan perkembangan itu dan kabar dari itu. Dan Ibu Rahayu duduk di kursi ekstra di ujung meja dan makan bersama keluarga itu, bukan karena dipaksa dan bukan karena kebetulan melainkan karena diminta dan karena sudah sepatutnya. Dan di dalam dadanya ada sesuatu yang tidak dramatis namun yang terasa seperti sesuatu yang sudah lama mencari tempat yang tepat akhirnya menemukan tempatnya. Tidak semua kebenaran datang dengan tepat waktu. Tidak semua pengakuan tiba sebelum seseorang hampir kehilangan apa yang berhak mereka dapatkan. Kadang kebenaran datang terlambat, datang setelah hampir salah, datang di tengah hujan yang lebat dan keputusan yang terburu-buru dan struk yang jatuh ke saku celemek yang hendak dicuci. Tapi kebenaran yang datang terlambat masih kebenaran. Dan menerima kebenaran yang datang terlambat dengan tangan terbuka dan hati yang tidak penuh kemarahan, adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Ibu Rahayu bisa melakukannya karena 23 tahun mengajarkan bahwa rumah yang baik tidak dibangun oleh mereka yang memiliki kekuasaan di dalamnya melainkan oleh mereka yang memilih setiap harinya untuk hadir, untuk bekerja, untuk ada, untuk menjaga apa yang perlu dijaga bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan, bahkan ketika tidak ada yang berterima kasih, bahkan ketika ada yang mempertanyakan hakmu untuk ada di sana. Dan bahwa keluarga, dalam pengertian yang paling nyata dan paling tahan lama, bukan selalu tentang darah atau dokumen atau nama yang tertera di sertifikat kepemilikan rumah. Kadang tentang siapa yang ada di dapur setiap pagi sebelum subuh ketika semua orang masih tidur.
Kadang tentang siapa yang tahu suara anak tangga ketiga dari atas dan memilih untuk melewatinya dengan hati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Kadang tentang siapa yang menyimpan struk yang jatuh dari saku jaket orang lain bukan karena ingin menggunakan informasinya melainkan karena mungkin akan berguna untuk dikembalikan. Dan yang kemudian tidak mengembalikannya melainkan menyimpannya ketika sesuatu tidak terasa pada tempatnya. Dan yang kemudian meletakkannya di atas meja di saat yang tepat bukan karena berani melainkan karena jujur. Itulah yang 23 tahun ajarkan. Dan pelajaran itu tidak bisa diambil kembali oleh siapapun. Tidak oleh satu keputusan yang terburu-buru dan tidak oleh satu amplop yang tebal. Pelajaran itu sudah menjadi miliknya. Seperti aroma opor ayam yang sudah menjadi bagian dari udara rumah itu, sampai bahkan ketika tidak dimasak pun aromanya masih terasa di dinding dan di tirai dan di kayu lantai yang sudah tua. Seperti beberapa hal yang pernah benar-benar hadir, yang tidak pergi begitu saja bahkan setelah semuanya berubah. Opor ayam Rabu depan ada, seperti biasa. Dan seperti biasa, itu sudah lebih dari cukup.